Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 akan membahas tentang Kode Etik Apoteker Indonesia. Bab 2 tentang kewajiban apoteker terhadap diri sendiri. Oke, kelompok kami akan menjelaskan tentang Kode Etik Apoteker Indonesia pada bab 2, yaitu kewajiban apoteker terhadap diri sendiri. Jadi pada judul kali ini, seorang apoteker itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan dia itu harus mementingkan dirinya sendiri sebelum memberikan pelayanan ke masyarakat ataupun kepada pasien. Oke, selanjutnya, jadi sebelum melayani orang lain, sudahkah kita menjaga diri sendiri? Jadi, kewajiban apoteker terhadap diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas, kompetensi, dan juga kesejahteraan pribadi agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara optimal dan juga etis. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, menjaga kredibilitas profesi apoteker, mencegah penyalahgunaan profesi dan juga konflik kepentingan. Nah, adapun landasan etika profesinya, yaitu jadi etika profesi itu menekankan akan pentingnya moralitas, kejujuran, dan juga pengabdian dalam praktik sehari-hari pada kefarmasian, dimulai dari bagaimana apoteker memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang yang profesional. Nah, diibaratkan dengan anak tangga ini, jadi seorang apoteker itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian dilanjutkan ke profesi, dan dilanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang paling penting itu harus menjaga diri sendiri dulu, kemudian baru bisa pelayanan kepada masyarakat ataupun ke pasien. Berdasarkan surat Kongres ke-21 Ikatan Apoteker Indonesia, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kewajiban apoteker terhadap dirinya sendiri. Jadi ada 9 pasal, ada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan juga pasal 9. Nah, selanjutnya, berdasarkan Pharmaceutical Society of Australia pada tahun 2017, yaitu tentang Code of Ethics Farmasi. Jadi fondasi utama dari seorang farmasis itu ada 3, yaitu ada kompetensi, care, dan juga integritas. Nah, apa sih dalam ketiganya itu? Jadi yang pertama yaitu ada kompetensi. Jadi seorang apoteker itu harus selalu mengembangkan kompetensi dalam dirinya, dan juga harus selalu belajar terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu care ataupun peduli. Jadi seorang apoteker itu harus peduli kepada pasien ataupun kepada masyarakat dalam pelayanan kefarmasian. Kemudian ada integrity ataupun integritas. Nah, integritas ini merupakan menjunjung nilai kejujuran. Jadi seorang apoteker itu ketika memberikan pelayanan kepada seorang pasien di apotek, rumah sakit, ataupun di klinis, itu harus memiliki kejujuran supaya pasien dapat memberikan kepercayaan penuh kepada kita sebagai seorang apoteker. Sudahkah apoteker merawat diri sendiri sebelum merawat pasien? Jadi berdasarkan pasal 4, jadi isinya pasal 4 itu, seorang apoteker itu wajib menjaga kondisi jiwa raganya, baik kesehatan maupun kesejahteraan, agar dapat melaksanakan praktik kefarmasian secara maksimal. Nah, ada pula makna dari isi pasal 4 ini, yaitu kesehatan jasmani dan juga rohani seorang apoteker itu menjadi fondasi utama agar dapat bekerja secara efisien, beretika, dan juga penuh tanggung jawab. Nah, apoteker itu sebagai tenaga kesehatan itu harus mampu menjadi contoh dalam self-care dan juga self-disiplin. Nah, selanjutnya ada pedoman pelaksanaannya. Pedoman pelaksanaan dari pasal ini yaitu mencakup yang pertama, jadi seorang apoteker itu wajib menjaga kesehatan lahir maupun batinnya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat. Yang kedua, seorang apoteker itu harus selalu melaksanakan evaluasi diri, melakukan analisis beban kerja untuk mengukur kemampuan. Yang ketiga, yaitu seorang apoteker itu wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya. Kemudian ada pula contoh-contoh ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang apoteker itu wajib menjaga kesehatan fisik
Ada pula melakukan olahraga rutin, misalnya jogging pagi ataupun senam, kemudian mengatur pola makan bergizi yang seimbang, kemudian istirahat cukup, tidak memaksakan diri bekerja saat tubuh lelah. Nah, kemudian yang kedua, seorang apoteker itu harus menjaga kesehatan mentalnya juga. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk relaksasi, melakukan sebuah hobi seperti membaca atau berkebun, kemudian dengan berkonsultasi dengan psikolog bila merasa stres berat, kemudian menjaga work-life balance agar tidak burn out. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesehatan selama bekerja. Yang pertama yang selalu yaitu mencuci tangan sebelum meracik obat, kemudian menggunakan masker dan juga sarung tangan untuk menangani obat-obat yang steril, kemudian menghindari bekerja saat sakit menular agar tidak membahayakan ke pasien. Pada pasal 5, seorang apoteker wajib berperilaku baik dan menunjukkan rasa empati kepada penerima pelayanan dan atau pelanggan. Pada pasal ini menekankan pentingnya sikap etis dan empatik seorang apoteker. Tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, apoteker juga harus memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan merasakan serta memahami kondisi pasien demi terciptanya hubungan saling percaya. Pedoman pelaksanaan yang pertama, menjaga sopan santun dan etika komunikasi dalam melayani pasien. Yang kedua, mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Yang ketiga, menghindari sikap kasar, cuek atau arogan saat memberikan pelayanan. Selanjutnya, menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan dan kebutuhan pasien. Contoh sehari-hari, yang pertama, menyapa pasien dengan senyum dan bahasa yang santun. Yang kedua, jika ada pasien lansia kesulitan memahami cara pakai obat, apoteker dengan sabar menjelaskan berulang kali. Yang ketiga, menggunakan nada suara yang tenang dan bersahabat meskipun pasien bersikap kurang menyenangkan. Selanjutnya, isi pasal 6. Seorang apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan perundang-undangan, peraturan dan isu terkini tentang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Makna pada pasal ini menekankan bahwa apoteker harus terus belajar dan memperbarui ilmunya karena ilmu farmasi dan regulasi kesehatan terus berkembang. Apoteker yang tidak mengikuti perkembangan berisiko melakukan praktik yang tidak sesuai standar atau bahkan membahayakan pasien. Pedoman pelaksanaan yang pertama, mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan kefarmasian secara berkala. Yang kedua, membaca jurnal, buku, atau artikel ilmiah tentang farmasi dan kesehatan. Yang ketiga, mengikuti informasi terbaru dari BPOM, Kemenkes, atau organisasi profesi IAI. Contoh sehari-hari, yang pertama, seorang apoteker rutin mengikuti webinar tentang fitofarmaka atau obat-obatan baru. Yang kedua, mengupdate software apoteker untuk menyesuaikan dengan regulasi e-resep terbaru dari pemerintah. Yang ketiga, mengubah prosedur penanganan obat tertentu setelah mengetahui adanya perubahan peraturan BPOM. Selanjutnya, pasal 7. Seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan pribadi semata atau kelompok dan kepentingan yang lain yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Nah, pedoman pelaksanaannya yaitu sikap, perilaku, keputusan profesional dan tindakan seseorang apoteker harus sesuai dengan kebutuhan pasien dan bukan karena alasan yang lain. Yang kedua, seorang apoteker secara pribadi atau melalui pihak ketiga wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri, memasang iklan untuk tempat praktiknya, keahliannya, produk yang dihasilkannya secara tidak jujur dan dengan janji imbalan atau hadiah. Yang ketiga, seorang apoteker berhak menerima imbalan dalam bentuk jasa profesi dalam jumlah yang wajar sesuai ketentuan dari organisasi profesi, institusi kesehatan atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada contoh sehari-hari. Yang pertama, menolak memberikan obat resep dengan dosis yang tidak sesuai meskipun pasien memaksa karena ingin cepat sembuh. Yang kedua, tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter,
walaupun pasien menawarkan bayaran yang lebih atau terlihat sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, tidak bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam praktik curang, seperti pembagian keuntungan dari penjualan suplemen atau obat tertentu tanpa dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya, pasal 8. Seseorang apoteker harus berbudi luhur, sanggup menjaga dan mempertahankan nama baiknya, kepercayaan terhadap profesinya, dan kompetensi profesinya, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Di dalam pasal 8 juga terdapat pedoman pelaksanaan. Yang pertama, seorang apoteker harus sanggup menjaga dan mempertaruhkan kehormatan dan menjauhkan diri dari tindakan tercela, agar kepercayaan masyarakat terhadap profesinya tidak berkurang bahkan sampai hilang. Yang kedua, profesi apoteker harus bersikap peduli, jujur, santun kepada penerima pelayanan, masyarakat, tenaga kesehatan lain, sesama profesi apoteker, dan organisasi profesi baik pada saat praktik maupun di luar praktik. Yang ketiga, seseorang apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangnya dan kemampuan profesi yang dimilikinya dengan jujur dan penuh integritas. Seorang apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain. Selanjutnya, ada contoh sehari-hari. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pasien secara ramah dan sabar tentang cara penggunaan obat meskipun sedang sibuk. Yang kedua, mengakui jika terjadi kesalahan dan segera memperbaikinya. Misalnya, salah cetak label obat dan menyampaikan permohonan maaf kepada pasien. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan seminar kefarmasian secara rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesinya. Yang berikut pasal 9. Mengapa apoteker harus memberikan informasi dan edukasi yang benar sesuai bidangnya secara profesional? Seseorang apoteker harus menjadi sumber informasi dan edukasi yang telah terbukti kebenarannya dengan profesional sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya demi meningkatkan kepercayaan pada apoteker dan derajat kesehatan masyarakat. Makna dari pasal 9 ini ialah seseorang apoteker harus memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat sesuai keahlian secara profesionalnya agar masyarakat dapat percaya pada apoteker dan kesehatan masyarakat bisa meningkat. Salah satu contoh dari pasal 9 ini ialah seorang apoteker menjelaskan kepada pasien cara minum obat antibiotik yang benar, termasuk harus dihabiskan meskipun gejalanya sudah hilang. Dengan begitu, pasien paham cara pemakaiannya, terhindar dari resistensi obat, dan kepercayaan pada apoteker pun meningkat. Pedoman pelaksanaan dari pasal ini yaitu mencangkup yang pertama, seseorang apoteker memberikan informasi kepada pasien, masyarakat, profesi kesehatan lain, sejawat apoteker lain harus lengkap, benar, jelas, tegas, relevan, dan up to date, mudah dimengerti dengan penuh kepedulian dari sumber yang dapat dipertanggungjawab. Yang kedua, sebelum memberikan informasi, apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien. Yang ketiga, apabila dibutuhkan, seseorang apoteker harus mampu menjelaskan kepada tenaga kesehatan lain, sesama apoteker, institusi yang berwenang tentang pelayanan kefarmasian yang telah diberikan pada pasien dengan menunjukkan bukti dokumen pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan. Yang keempat, seseorang apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dalam membentuk pendampingan pasien individual dan kegiatan penyuluhan, pemberian informasi secara jelas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan serta tindak lanjut penggunaan obat. Yang kelima, seseorang apoteker dapat melakukan komunikasi lewat media sosial dengan A. Memperhatikan kebenaran dan kemanfaatan informasi yang akan disampaikan. B. Menggunakan bahasa yang edukatif, persuasif, profesional, serta tanpa emosional atau menimbulkan gangguan pada pihak lain. C. Mempertimbangkan dampak pada masyarakat, profesi kesehatan lain, dan profesi apoteker dan negara.
Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan sebuah video terkait dengan kewajiban seorang apoteker untuk menjaga dirinya sendiri sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat ataupun ke pasien. A self-care routine that focuses on physical and emotional well-being can drastically impact short and long-term health. Self-care is especially important for pharmacists, since they often prioritize their own well-being after they've taken care of the needs of their patients. And as the demands on pharmacists and pharmacy teams increase, so does the need for self-care. Here's a framework for starting a self-care routine. First, the practice of improving one's own health should take care of the whole self. Whole self means your physical, mental, emotional, spiritual, and social health. Here are some examples. Physical self-care might include exercising. Mental might include reading a book. Emotional self-care might include seeing a therapist. Spiritual could involve meditating. And social self-care might be going to brunch with friends. To help start a self-care routine, you'll want to create a self-care checklist. That will help put a routine into action and should have aspects of wellness that draw from each of these areas in your life to help you take better care of your whole self. For tips on how to make your self-care checklist, check out the next video in this series. Jadi kesimpulannya adalah seseorang apoteker memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, bersikap sopan, empati, dan profesional dalam memberikan pelayanan. Wajib untuk terus mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta menghindari kepentingan pribadi yang bertentangan dengan etika profesi. Dengan menjunjung tinggi integritas, bertanggung jawab atas kompetensi, serta menjadi sumber informasi dan edukasi yang terpercaya, apoteker berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan derajat kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.